Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Pemirsa, tentunya kita sebagai umat muslim tentu harus mengikuti ajaran-ajaran syariat Islam. Contohnya seperti pewaris yang sudah diatur di dalam Islam. Kelebihan Islam ialah harta dibagi secara adil dan dipastikan semua mendapatkan bagiannya sesuai haknya. Karena menurut pandangan Islam, warisan bukanlah cara memperkaya diri, melainkan amanah dari sang mayit yang harus dibagikan oleh keluarganya. Kita pun tak boleh menunda-nunda hal tersebut agar mayit meninggal dengan tenang. Adapun kelebihan hukum Islam bila dijalankan, ialah mendapatkan ketentraman di dalam hidup dan keluarga yang harmonis, karena harta yang didapat bukan dari hasil mendolimi, melainkan telah ditetapkan pada haknya masing-masing. Yang kedua, mencegah konflik antara keluarga pewaris dan menegakkan keadilan. Tak jarang adik kakak bertengkar hanya karena pembagian harta yang kurang adil. Yang ketiga, selamat ketika kelak di hari hisab, karena harta yang didapatkan sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Yang keempat, menjaga hak-hak yang telah Allah tetapkan. Semisal jika almarhum memiliki seorang anak, yang meski jauh tinggalnya dan sudah tidak berkomunikasi, namun menurut hukum Islam tetap mendapatkan bagiannya. Yang kelima, menganut syariat Islam dan menjaganya untuk tegak di antara umat hingga akhir zaman. Sungguh sempurna agama Islam dalam mengatur umatnya. Bayangkan bila hidup kita tanpa akidah, pastinya hidup kita tidak akan beraturan dan mengabaikan hak-hak saudara kita. Seperti halnya yang terjadi di belahan dunia lain, tepatnya di Amerika Serikat. Seorang perempuan pengusaha mewariskan seluruh kekayaannya pada seekor anjing peliharaannya. Wanita yang bernama Launil Hemsi ini meninggal di usia 80 tahun karena gagal jantung, meninggalkan warisan senilai 12 juta dolar atau setara 160 miliar rupiah kepada anjing kesayangannya yang bernama Trouble. Enggan memberikan harta warisannya kepada anak dan cucunya, sehingga anak dan cucunya menuntut ke pengadilan untuk membatalkan hak warisnya. Namun sayang, pengadilan tak mengabulkan sepenuhnya tuntutan mereka. Yang tak kalah uniknya lagi adalah kisah bangsawan asal Portugis yang bernama Luis Carlos de Noama, yang membagikan harta warisannya dengan hal yang tak biasa, yakni dengan menelpon secara acak orang-orang yang ada di buku telepon miliknya, sebanyak 70 orang. Hal ini ia lakukan 13 tahun sebelum kematiannya, di depan dua saksi pengacaranya. Sahabat muslim, itulah contoh-contoh pembagian waris yang mengabaikan hak-hak orang lain sebagai ahli warisnya. Lalu, apa hukumnya bila seseorang muslim menjalankan bagi pewaris tanpa hukum Islam? Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita sebagai muslim kemudian tidak mengikuti ketentuan hukum waris? Itu pertanyaan yang menarik. Karena di dalam negara kita ini, ada beberapa opsi, ada hukum waris Islam, ada hukum waris nasional. Itu hukum waris yang ada di ketentuan hukum kita. Ada juga hukum tradisi. Nah, oleh karena itu, maka tentu saja, kita sebagai muslim, sedekat mungkin kita melaksanakan ketentuan agama itu. Memang iya, kalau dalam istilah Al-Quran menyeluruh, tapi dalam kasus waris, sebetulnya kita tetap bisa menggunakan hukum waris Islam itu, meski tidak sama. Karena begini, hukum Islam itu ada dua jenis. Pertama, yang bersifat iltizam. Ini hukum Islam yang tidak bisa ditawar-menawar, dan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Contohnya, sholat. Sampai kiamat pun sholat. Ya, tetap begitu. Umrah, haji. Sampai kiamat, kita harus ke Mekah. Tidak boleh pindah ke lain tempat. Tapi ada jenis hukum Islam itu sifatnya irsyadi, memberi petunjuk. Maksudnya apa? Seandainya persis seperti itu dilaksanakan,
Boleh asal ada keridoan dari masing-masing pihak dan ini dilakukan keluarga. Misal contohnya, menurut Islam, hukum keluarga yang wajib mencari nafkah itu suami, istri dan anak itu dinafkahi. Tapi karena hal tertentu, situasi tertentu, seorang istri akhirnya ikut mencari nafkah. Bahkan ada kasus istri justru pencari nafkah utama dalam keluarga. Maka gimana menurut hukum? Boleh, tidak apa-apa, asal ada kerelaan di situ. Demikian hukum waris sudah jelas, sudah clear semua. Tapi hukum waris itu bukan kewajiban sebetulnya, tapi hak masing-masing pihak ahli warisnya sepakat. Contohnya hasil musyawarahnya membagikan dengan ketentuan tertentu, tidak persis dengan masing-masing pihak tidak apa-apa. Bahkan misalnya, yang punya hak waris ini terus melepaskan haknya, boleh. Contoh anak laki-laki karena sudah merasa banyak diberikan oleh orang tua, akhirnya kemudian mereka tidak mengambil bagian warisnya. Semua diserahkan kepada keluarga yang lain, maka boleh. Karena hukum waris bukan kewajiban, tetapi bagi ahli waris masing-masing adalah hak, sehingga kemudian ada peluang untuk tetap melaksanakan hukum waris tanpa harus tidak patuh hukum waris, tapi dengan hasil musyawarah bersama. Tapi kalau kemudian tetap melaksanakan, lalu dilepas, boleh juga. Jadi inilah salah satu fleksibilitas untuk Islam, khususnya berkaitan dengan kehidupan keluarga. Kehidupan sosial masing-masing ada ruang-ruang untuk kita demi kemaslahatan bersama. Sekali lagi kata kunci demi kemaslahatan bersama. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.